Swastiastu, perkenalkan saya Niputu Sintia Devi Widyarini, mahasiswa semester 7 dari program studi farmasi klinis yang hari ini akan diberikan kesempatan maksudnya untuk dapat memaparkan terkait makalah dari tugas yang telah saya buat, di mana uh, pemaparan ini merupakan salah satu pemenuhan dari tugas mata kuliah kewirausahaan, di mana untuk judul dari makalah ini sendiri kita mengambil judul besar yaitu analisis peluang usaha industri farmasi. Jadi sekali lagi perkenalkan saya Niputu Sintia Devi Widyarini, NIM 180211083 dari kelas A3C. Selanjutnya untuk pemaparan ini saya akan memulai dari 3 bab utama, di mana dalam makalah ini terdapat 3 bab besar, yaitu yang pertama bab pendahuluan atau bab 1, yang kedua ada bab 2 isi, dan yang terakhir ada bab 3 penutup. Di mana untuk bab 1 ini atau pendahuluan ini itu sudah tentu saja akan membahas terkait apa saja yang melatar belakangi terbentuknya atau tercetusnya makalah ini, kemudian rumusan masalah apa berdasarkan latar belakang yang telah dibuat yang akan dibahas untuk bab-bab selanjutnya. Saya akan langsung lanjut saja kepada hal-hal yang melatar belakangi terbentuknya makalah yang berjudul analisis peluang usaha di industri farmasi. Jadi, teman-teman sekalian, industri farmasi merupakan suatu industri dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Hal ini mungkin dapat dimengerti karena produk obat-obatan yang dihasilkan oleh industri farmasi ini sudah merupakan suatu kebutuhan manusia dalam menjaga kesehatannya. Nah, perusahaan yang berkecimpung dalam lingkup farmasi atau kefarmasian atau biasa disebut perusahaan obat-obatan merupakan perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan, dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Nah, berdasarkan studi literatur yang dilakukan pada tahun 2016 tercatat penjualan industri farmasi diperkirakan mencapai 62 triliun rupiah dan akan naik di tahun-tahun berikutnya hingga ke 72 triliun. Nah, hal ini dapat kita lihat sebagai prospek peluang bisnis yang besar untuk para pelaku usaha di bidang industri farmasi. Nah, apa saja yang menyebabkan atau apa saja faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya peluang usaha di bidang industri farmasi ini? Nah, karena kita ingin mengetahui faktor-faktor tersebut, bagaimana peluang usaha dari kewirausahaan di bidang industri farmasi, maka kita bentuklah makalah yang berjudul analisis peluang usaha ini di bidang farmasi. Nah, setelah latar belakang tadi, maka ada 5 rumusan masalah secara garis besar yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Yakni rumusan masalah pertama, bagaimana peluang usaha budidaya tanaman obat. Yang kedua, bagaimana peluang usaha pemasaran simplisia. Yang ketiga, bagaimana peluang usaha pengembangan obat tradisional. Yang keempat, bagaimana peluang usaha di bidang makanan. Kemudian yang kelima adalah bagaimana peluang usaha di bidang kosmetik. Nah, tanpa membuang waktu lagi, saya akan langsung saja masuk ke dalam bab 2, yaitu bab pembahasan atau isi. Di sini, saya akan membahas yang pertama adalah pembahasan terkait rumusan masalah yang pertama, peluang usaha budidaya tanaman obat. Nah, pertama yang akan dibahas adalah bagaimana prospek dan peran pengembangan tanaman obat dalam ekonomi. Jadi, peran tumbuhan obat saya lanjutkan, peran tumbuhan obat dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia ini dapat dijabarkan melalui penyediaan bahan baku sebagai penggerak berkembangnya sektor ekonomi pedesaan, kemudian pemanfaatan sumber daya domestik, serta penyerapan tenaga kerja produktif di pedesaan, sekaligus sebagai media untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga tentu saja menghasilkan devisa negara. Nah, menurut studi literatur yang digunakan juga, total impor fitofarmaka atau bahan baku obat-obat tradisional dari tanaman obat di pasaran internasional pada dekade terakhir ini mencapai 500.000 ton per tahunnya, dan itu tumbuh dari tahun ke tahun sebanyak 8,5% per tahunnya. Nah, budidaya tumbuhan obat ini memiliki banyak sekali keuntungan dan banyak sekali dan besar sekali prospek bisnisnya atau prospek masa depannya. Nah, mari kita lanjutkan ke dalam
Yang terpenting adalah yang inti utama untuk penjawaban rumusan masalah pertama adalah bagaimana analisis menggunakan SWOT atau SWOT dalam menilai peluang usaha budidaya tanaman obat. Jadi, untuk analisis SWOT ini dibagi menjadi 4 analisis, yaitu yang pertama analisis strength. Nah, untuk analisis strength ini artinya kita mencari apa saja kekuatan atau keunggulan dari peluang usaha budidaya tanaman obat ini. Jadi untuk strength sendiri, prospek kekuatan pengembangan budidaya tumbuhan obat di Indonesia ini cukup cerah ya apabila dilihat dari aspek potensi flora, iklim, tanah, maupun aspek industri obat dan kosmetika tradisional. Nah, secara empiris, beberapa tumbuhan obat selain memiliki keunggulan kimiawi, juga memiliki keunggulan fisik dan juga biologi. Nah, tercatat ini menurut studi literatur yang digunakan, untuk prospek pengembangan tanaman obat di Indonesia dinilai sangat cerah karena ada beberapa faktor yang mendukung. Pertama, tersedianya sumber kekayaan alam Indonesia dengan keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia. Kemudian yang kedua, sejarah pengobatan tradisional yang telah dikenal lama oleh nenek moyang dan diamalkan secara turun-temurun sehingga warisan budaya bangsa itu merupakan warisan pengobatan tradisional. Yang ketiga, adanya tren isu global tentang back to nature. Ini yang berdampak pada peningkatan daya beli konsumen terhadap produk-produk yang berasal dari tanaman obat sendiri. Jadi, untuk melihat strength-nya dapat dilihat bahwa peluang usaha dari budidaya tanaman obat ini sangat tinggi karena permintaan pasar yang tinggi dengan isu-isu atau tren-tren yang semakin berkembang. Kemudian, apabila kita lihat yang kedua, yaitu weakness, ada beberapa kelemahan dalam peluang usaha budidaya tanaman obat ini. Yang pertama, sumber bahan obat alam sebagian besar masih merupakan pengumpulan dari tumbuhan pembohong, hutan, atau pekarangan. Jadi belum ada kegiatan budidaya tanaman obat yang distandarisasi atau diselenggarakan secara profesional. Yang kedua, industri-industri kecil obat tradisional di Indonesia, kemudian banyak juga industri obat tradisional besarnya masih memperoleh bahan baku itu dari pengumpul atau pedagang simplisia yang belum terstandarisasi. Jadi belum ada standarisasi, belum ada penggalakan atau pencanangan program yang mengurus budidaya tanaman obat ini secara serentak di Indonesia sehingga bisa dijadikan komoditas impor utama. Jadi komoditas ekspor, mohon maaf. Jadi ini masih menjadi kelemahan dari peluang usaha ini. Kemudian yang ketiga, mutu simplisia pada umumnya masih kurang memenuhi persyaratan. Jadi dari tanaman-tanaman obat yang dihasilkan itu kan berbentuk simplisia. Itu masih memiliki mutu yang kurang sehingga untuk peluang usahanya karena masih dilihat mutunya rendah, harga jualnya pun masih rendah. Apabila ini mungkin ditingkatkan, mungkin akan memiliki peluang usaha yang berbeda gitu. Hasil peluang usaha yang berbeda seperti itu. Kemudian kelemahan lainnya adalah industri obat tradisional masih sangat kurang memperhatikan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmiah dalam pengembangan produk dan pasar. Jadi, bagaimana kita mau meningkatkan dari budidaya tanaman obat apabila dari pelaku industri obat tradisionalnya masih kurang memperhatikan hasil-hasil penelitian ilmiah, padahal penelitian ini penting untuk kemajuan usaha. Kemudian aspek yang ketiga dari opportunities atau peluang. Ada beberapa peluang yang dapat mewujudkan keberhasilan agribisnis dari tanaman obat atau budidaya tanaman obat. Pertama, sejak terjadi masa krisis, posisi obat tradisional yang berbahan baku nabati mulai bisa sejajar dengan obat-obatan modern di pasaran. Yang kedua, tren kembali ke alam atau back to nature di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika semakin populer, sehingga bahan baku yang berasal dari tanaman obat itu semakin banyak dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, untuk mengantisipasi permintaan bahan baku nabati oleh negara-negara penghasil produk herbal seperti Cina dan India, Indonesia menjadi salah satu daerah yang cocok untuk pengembangan budidaya tanaman obat karena bersuhu tropis. Jadi salah satu peluang atau kelebihan di Indonesia itu adalah kita iklimnya tropis, sehingga banyak sekali biodiversitas yang bisa hidup di Indonesia tapi tidak bisa hidup di negara-negara lain. Yang keempat, ada beberapa jenis tanaman tropis yang berkhasiat obat dan banyak digunakan hanya dapat tumbuh di daerah tropis Indonesia. Kemudian untuk traits-nya, yaitu untuk beberapa tantangan atau ancaman. Yang pertama ada tumbuhan obat yang sulit ditemukan di habitatnya. Bahkan beberapa spesies mulai langka karena kesadaran masyarakat yang masih kurang terbatas.
Kemudian beberapa spesies tumbuhan obat masih cukup sulit dibudidayakan secara konvensional. Kembali lagi ya, belum ada program dari pemerintah yang menggalakkan untuk bagaimana cara budidaya tanaman yang baik dan benar, sehingga masih banyak sekali sebenarnya spesies tanaman obat yang bisa kita jadikan untuk produk ekspor, tapi tidak bisa kita jadikan karena kita masih kesulitan untuk budidaya secara konvensional. Dan terakhir, pasar tumbuhan bahan obat ini masih terbatas dan eksklusif, mungkin karena belum mengembangkan lagi ke depannya. Walaupun akhir-akhir ini permintaannya itu cukup tinggi, baik lokal maupun ekspor. Nah, jadi itu adalah peluang usaha dari budidaya tanaman obat. Kita masuk ke dalam rumusan masalah kedua, yaitu peluang usaha pemasaran Simplicia. Jadi, pemasaran ini kalau kita artikan adalah sebuah rancangan yang digunakan untuk mempengaruhi pembelian dalam mencapai suatu tujuan. Sama juga seperti peluang usaha di 2.1, maka untuk peluang usaha pemasaran Simplicia akan dianalisis melalui analisis SWOT. Nah, pertama ada strength, kedua ada weakness, ketiga ada opportunities, dan keempat itu ada threats. Mungkin ini kurang lebih hampir sama untuk analisisnya seperti analisis budidaya tanaman obat, karena budidaya tanaman obat dengan pemasaran Simplicia itu hampir sejalan, pembahasannya seperti itu. Jadi kalau untuk pemasaran sendiri, untuk strength-nya, kelebihannya itu pertama, penerapan pemasaran lintas internasional saat ini tuh sangat mudah, terutama dengan bantuan media dan teknologi. Jadi semakin banyak pengiklanan yang dapat dilakukan, itu bisa meningkatkan daya beli konsumen. Sebenarnya beberapa dekade belakangan ini teknologi sudah berkembang maju, sehingga dari aspek pengiklanan pun sudah bisa menjadi hal yang keunggulan di zaman ini adalah bagaimana pesatnya media dan teknologi digunakan dalam pembantuan untuk pemasaran, yaitu pengiklanan. Sehingga apabila diperbaiki dengan benar, bahan baku atau produk tanaman obatnya sudah dapat, Simplicianya sudah dapat, maka untuk pemasaran itu bisa diaplikasikan dengan keunggulan media dan teknologi yang digunakan, sehingga peluang usahanya itu akan sangat besar untuk tanaman obat dan Simplicia ke depannya dari Indonesia. Kemudian yang kedua, pemasaran Simplicia ini memiliki prospek pasar yang tinggi dan tidak terbatas dari aspek geografis, demografis, hingga lainnya, karena konsumen Simplicia ini berasal dari segala bidang umur. Kemudian weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Nah, kelemahan ini yang pertama sama seperti yang pertama tadi, mutu Simplicia yang dihasilkan itu masih rata-rata masih rendah, sehingga kadang walaupun pemasarannya baik, kalau mutunya masih rendah, konsumen masih rendah juga. Yang kedua, hampir semua pelaku usaha Simplicia itu belum memiliki bimbingan pelatihan teknis, jadi belum ada standarisasi SDM. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Yang pertama, peluangnya adalah tren kembali ke alam atau back to nature yang telah dijelaskan tadi itu meningkat, sehingga penggunaan atau permintaan terkait Simplicia itu juga meningkat, itu peluangnya. Kemudian yang kedua, ada beberapa jenis tanaman tropis atau Simplicia yang hanya bisa ditanami atau yang hanya bisa didapatkan dari Indonesia. Ini menjadi salah satu peluang yang baik untuk pemasaran ini. Kemudian untuk threats-nya, ancamannya itu adalah salah satunya adalah tantangan untuk pengembangan pemasaran Simplicia di Indonesia itu hanya terletak sebenarnya pada kemauan bersama untuk mengembangkan budidaya yang baik, sehingga target pasar yang sudah tinggi dapat kita olah, kita manfaatkan secara optimal. Kemudian pada subunit rumusan masalah ketiga, peluang usaha pengembangan obat tradisional. Nah, ini juga sejalan dari tanaman obat, kemudian Simplicia, kemudian menjadi sebuah obat tradisional. Untuk peluang usaha pengembangan obat tradisional ini, juga dianalisis melalui analisis SWOT atau SWOT yang dapat dilihat berdasarkan tabel. Pertama, strength atau kekuatan dari peluang usaha pengembangan obat tradisional ini. Pertama, ada bukti-bukti sejarah pengobatan tradisional di Indonesia. Jadi Indonesia ini banyak sekali warisan budayanya yang membahas tentang pengobatan tradisional. Seharusnya menjadi kekuatan dari pengembangan kita. Yang kedua, Indonesia mempunyai mega biodiversitas nomor 3 dunia. Kemudian selanjutnya modalitas yang sudah ada, misalnya jamu, makanan sehat, pijat, dan lain sebagainya. Untuk kelemahan atau weakness dari peluang usaha pengembangan obat tradisional ini, secara umum belum terbentuk pendidikan formal kesehatan tradisional Indonesia. Jadi SDM-nya belum ada yang terlatih untuk masih banyak SDM yang sebenarnya memiliki
yang sebenarnya memiliki potensi tapi belum bisa menyalurkan. Kemudian yang kedua, karena belum ada pendidikan formal, sehingga sudah pasti tidak ada standarisasi untuk SDM-nya. Yang ketiga, pengobatan alternatif di Indonesia ini masih tidak jelas manfaat dan keamanannya, mungkin karena tadi SDM-nya belum terlatih. Kemudian untuk opportunities atau peluang dari pengembangan pengembangan usaha obat tradisional adalah pertama, mohon maaf, saya lanjutkan. Yang pertama adalah pergeseran morbiditas ke arah penyakit yang tidak menular yang memerlukan long term care. Jadi tentu saja itu menjadi peluang dari penggunaan obat tradisional. Kemudian paradigma back to nature, kemudian dukungan dari organisasi dunia seperti WHO, ASEAN, APEC dalam pengembangan pengobatan tradisional. Kemudian ada permintaan produk obat tradisional oleh masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin tinggi. Untuk ancamannya sendiri, untuk peluang usaha pengembangan obat tradisional ini adanya perlombaan antar negara dalam forum kerjasama internasional. Kemudian perdagangan bebas yang semakin menyulitkan ya adanya banyaknya kompetitif gitu. Kemudian yang keempat adanya pencurian sumber daya genetik Indonesia oleh negara-negara lain. Selanjutnya pada rumusan masalah keempat yaitu peluang usaha di bidang makanan. Nah, makanan ini menjadi salah satu peluang usaha yang tidak akan pernah mengalami kemunduran karena setiap manusia itu selain dia harus sehat, dia itu membutuhkan makanan untuk bisa tetap bertahan hidup. Sehingga peluang usaha ini dinilai peluang usaha yang tidak memiliki batas. Seperti itu. Kemudian untuk 2.5, peluang usaha di bidang kosmetik. Ada prospek usaha di bidang kosmetik di mana Indonesia, menurut studi literatur, Indonesia ini merupakan salah satu negara teratas dengan jumlah remaja yang paling tinggi di dunia. Sehingga tren untuk menggunakan kosmetik ini sangat tinggi makin hari dari tahun ke tahun di Indonesia. Sehingga prospeknya itu dinilai juga semakin membaik dari tahun ke tahun. Kemudian dinilai juga berdasarkan analisis SWOT-nya. Pertama dari strength-nya adalah harga produk itu, misalnya kita pakai contoh saja untuk melihat prospek peluang usaha di bidang kosmetik dengan kita analisis SWOT salah satu produk brand kosmetik seperti Wardah. Misalnya strength-nya pertama harga produk itu kompetitif, kedua kualitas produk terjamin, ketiga varian produk sangat lengkap dari produksi lokal, brand lokal, kelima memiliki customer yang loyal, dan keenam pemasaran internasional sudah baik. Untuk weakness-nya masih terlalu sering mengeluarkan varian baru sehingga produk lama segera terlupakan. Untuk opportunities, permintaan akan produk kosmetik itu terus-menerus meningkat sesuai dengan studi literatur. Kemudian jumlah penduduk berusia remaja Indonesia ini sangat tinggi dan semakin tahunnya meningkat. Kemajuan dan penggunaan teknologi juga menjadi opportunities. Kemudian threats atau kelemahannya adalah munculnya kosmetik impor di Indonesia dan trennya masyarakat Indonesia itu masih suka dengan brand asing. Itu menjadi salah satu tantangan peluang usaha di bidang kosmetik di Indonesia. Sekian, kemudian saya akan masuk ke dalam bab 3 yaitu bab penutup, di mana bab ini berisi kesimpulan. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil sesuai dengan yang telah diterterakan dalam layar. Kemudian saya akan membicarakan atau saya akan membacakan satu kesimpulan besarnya saja, bahwasanya industri farmasi ini merupakan suatu industri dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Nah, pada tahun 2016 saja penjualan industri farmasi diperkirakan sampai di 62 triliun dan akan naik dari tahun ke tahunnya. Itu diperkirakan trennya akan semakin naik. Sehingga hal ini menandakan bahwa peluang usaha di perusahaan farmasi merupakan peluang usaha yang baik, yang dimana ada tren yang terus berkembang, yang trennya meningkat sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu bidang kewirausahaan. Sekian yang dapat saya paparkan, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.